Leader yang efektif 7 kali lebih banyak ditemukan pada organisasi yang memiliki program sponsorship. Namun untuk yang perusahaannya belum punya program ini, Anda tetap bisa kok melakukannya. Ya. Lantas bagaimana caranya, Pak? Berikut tips dari saya untuk Anda yang baru atau memulai peran Anda sebagai seorang sponsor untuk junior Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga video-video yang kami sajikan kepada Anda selama ini menginspirasi Anda dan meningkatkan kualitas kepemimpinan Anda. Sebagai leader, kita memiliki peran yang beragam. Bisa sebagai coach, mentor, konsultan, trainer, dan juga bisa berperan sebagai sponsor. Karena ternyata seorang leader juga sebaiknya mampu menjalani peran sebagai seorang sponsor. Harus banyak duit dong, Pak? Bukan ya. Sponsor yang akan kita bahas kali ini bukan sponsor untuk pembiayaan seperti yang selama ini biasa kita ketahui. Bukan juga sponsor seperti seorang atlet yang biasanya disponsori oleh sebuah perusahaan, mendapat bayaran dari perusahaan, dan sebagai imbalannya sang atlet mempromosikan produk dari perusahaan tersebut. Bukan tentang itu. Nah, bagi Anda yang sering berdiskusi tentang leadership, tentu paham bahwa untuk memimpin generasi Z saat ini, kita perlu menjalankan berbagai peran. 2 di antaranya adalah berperan sebagai mentor dan sponsor. Pertanyaannya, mana yang lebih penting? Peran kita sebagai mentor atau sponsor? Keduanya tentu penting. Karena keduanya saling melengkapi. Dan peran Anda sebagai sponsor tidak bisa berjalan efektif apabila peran Anda sebagai mentor tidak berjalan. Saya yakin seorang leader yang berperan sebagai mentor mungkin banyak yang sudah tahu. Bahkan bisa jadi Anda sudah berulang kali menjalani peran di sepanjang karir Anda. Ya, tapi yang sebagai sponsor kayaknya belum ya. Nah, tapi untuk itu kita perlu menyamakan persepsi dulu. Supaya nanti enak pembahasannya. Nah, apa sih mentorship itu? Mentorship merupakan hubungan antara karyawan, ya, bisa satu level atau bisa juga yang lebih tinggi levelnya, lebih senior. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mendampingi atau membimbing mentee. Jadi aktivitas yang biasanya dilakukan adalah sharing pengetahuan, ya, memberikan feedback atau feed forward, dan petunjuk maupun petuah. Orang yang berbagi ilmu disebut sebagai mentor. Dan pihak yang menerima itu disebut mentee. Dan sekali lagi saya sampaikan, mentorship ini bisa terjadi dengan orang yang posisinya sama, tidak harus yang lebih tinggi. Nah, sebuah hubungan mentorship yang sukses bisa menjadi akar dari hubungan sponsorship. Nah, yang menjadi perbedaan, yang menjadi perbedaan mendasar adalah apa? Seorang leader yang memposisikan dirinya sebagai seorang sponsor pasti jenjangnya ada di atas juniornya. Artinya tidak semua hubungan mentor-mentee itu bisa berlanjut ke tahap sponsorship. Lalu apa cirinya hubungan mentorship yang sukses sehingga bisa berlanjut ke sponsorship? Begini. Saat Anda memiliki hubungan sponsorship dengan anggota tim Anda atau junior Anda, artinya Anda memiliki kedekatan secara personal dengan dia. Anda tahu betul potensi dan performa yang dimiliki dia. Sehingga Anda tidak ragu menginvestasikan waktu dan tenaga agar yang bersangkutan dapat naik tingkat atau bisa dipromosikan. Anda bukan cuma sharing pengalaman dan pengetahuan, tapi lebih jauh lagi, Anda memberi peluang agar sang junior atau anggota tim Anda bisa mengakselerasi karirnya. Benefit sponsorship itu mungkin tidak dapat langsung Anda rasakan. Namun, dalam jangka waktu yang lebih panjang, menurut Harvard Business Review,
Buah dari sponsorship ini dapat memunculkan leader-leader baru dengan lebih cepat dan beragam. Seseorang yang punya sponsor, 23% karirnya lebih maju dibandingkan yang tidak punya sponsor. Lalu apa benefitnya untuk saya, Pak? Harus menjadi sponsor. Ya. Nggak ada untungnya buat saya pribadi, Pak. Ingat ya, leadership bukan tentang Anda saja, melainkan kita semua. Anda, organisasi Anda, tim atau karyawan Anda, dan kita pernah membahas seorang Perdana Menteri dari Inggris, Liz Truss ya. Dia gagal gara-gara hanya fokus pada dirinya, ya. Tidak kemudian mengembangkan timnya, tidak peduli dengan para penasihatnya dan orang-orang di sekitarnya, ya. Nah, bila dikaitkan dengan benefit untuk Anda, tentu Anda akan memiliki kader, ya. Sekaligus tim yang kemudian itu mereka hebat dan itu akan membantu pencapaian target dan kinerja terbaik Anda. Saya yakin beberapa perusahaan sudah memiliki program ini untuk level junior. Jadi memang sudah dimasukkan ke dalam sistem pengembangan talenta organisasi atau talent organisasi. Dan perusahaan yang sudah melakukan hal ini memang terlihat tumbuhnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang belum punya. Dan ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa leader yang efektif 7 kali lebih banyak ditemukan pada organisasi yang memiliki program sponsorship. Namun untuk yang perusahaannya belum punya program ini, Anda tetap bisa kok melakukannya. Ya. Lantas bagaimana caranya, Pak? Berikut tips dari saya. Untuk Anda yang baru atau memulai peran Anda sebagai seorang sponsor untuk junior Anda, ya, tidak perlu menunggu keputusan perusahaan, ya. Anda bisa mulai dari sekarang. Seperti apa tipsnya? Kita simak berikut ini. Yang pertama, paparkan exposure sedikit demi sedikit. Exposure di sini dapat diartikan sebagai experience Anda. Maksudnya apa? Coba bayangkan saat Anda masih ada di posisi junior dulu. Memiliki curiosity dan keinginan belajar yang tinggi, tapi Anda clueless. Tidak tahu harus bermula dari mana, belajar dengan siapa. Ya. Dengan Anda mau menceritakan pengalaman Anda, setidaknya si junior ini memiliki referensi yang dapat digunakan sebagai guidance untuk kemajuannya. Selain menceritakan pengalaman, Anda juga bisa mulai melibatkan sang junior sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Anda pun jangan ragu membagikan pengalaman kegagalan, ya, kepada sang junior. Ya, kenapa? Karena itu penting. Siapa tahu, ya, pengalaman Anda itu menjadi pembelajaran bagi mereka dan juga memotivasi dan menginspirasi mereka. Jangan takut cerita tentang kegagalan. Biasa aja, bro. Ya. Yang kedua, berbagi hitam putih dinamika organisasi. Karena setiap keputusan di organisasi pastinya memiliki dinamika yang berbeda satu dengan lainnya. Anda bisa tanya kepada mereka ya, gagasan si junior ya terhadap keputusan yang kemudian diambil. Tidak hanya sampai di situ, Anda juga bisa men-challenge seberapa matang sang junior itu punya gagasan yang dimiliki. Mereka pasti akan merasa dihargai saat ide gagasannya didengar oleh Anda dan kemudian diapresiasi oleh Anda. Apalagi kalau ide itu memang benar-benar membuat Anda wow, maka Anda perlu mengapresiasi sang junior. Yang ketiga, advokasi secara terbuka. Nah, disinilah peran utama Anda sebagai seorang sponsor. Anda bukan hanya mendampingi mereka belajar dan memberikan kesempatan untuk unjuk gigi, tapi juga membantu pencapaian jenjang karir si junior. Bentuknya seperti apa, Pak? Ya, Anda bisa memberikan input pada performance review ya, sesuai dengan hasil kerja dan potensi yang dimiliki sang junior. Ya. Anda kemudian memberikan masukan-masukan kepada mereka dan Anda juga jangan ragu memberikan membantu mereka untuk dipromosikan.
kalau dia memang pantas untuk mendapatkannya. Itu kira-kira tips yang bisa Anda coba ya, khususnya bagi Anda yang memimpin generasi Z ya, dan berharap mereka tetap bertahan bersama Anda. Mengapa mempertahankan mereka penting? Karena saat ini pergeseran generasi sudah sangat terasa adanya. Generasi milenial ya mulai menduduki posisi sebagai leader, dan generasi Z yang diprediksi tahun 2025 nanti akan menguasai 30% lapangan pekerjaan. Jadi sudah saatnya bagi Anda leader untuk memberikan estafet kepemimpinan kepada generasi setelahnya. Dan strategi sponsorship akan sangat memungkinkan untuk mendapat pengalaman, bimbingan, dan dukungan nyata untuk perjalanan karir sang junior. Jangan lupa, tugas utama seorang pemimpin adalah menyiapkan dan melahirkan pemimpin. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan memberanikan diri untuk menjalankan peran sebagai sponsor untuk anggota tim Anda. Sukses mulia untuk kita semua.